Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi atau sebuah kondisi di mana Anda melakukan sesuatu yang kelihatannya itu melanggar hukum, tapi sebenarnya karena tugas? Misalnya, Anda diminta untuk membuka data, membuka segel, memutuskan kontrak, menahan dokumen, mengunci akses seseorang kepada sistem, atau menolak perintah atau permintaan daripada orang-orang tertentu. Yang akhirnya orang itu mengatakan bahwa, wah, Anda ini melanggar hukum, Anda ini kan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sebuah jawaban penting yang tercantum dalam ketentuan pasal 31 dan pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan alasan pembenar. Apa itu alasan pembenar? Mari kita bacakan pasal 31 terlebih dahulu. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ketentuan pasal 31. Nah, apa maksudnya? Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kepentingan hukum. Satu sisi adalah untuk menaati peraturan, di sisi yang lain adalah melanggar peraturan yang lain. Peraturan perundang-undangan yang ada di sini dalam ketentuan pasal 31 ini bukan cuma sekedar undang-undang loh ya. Ini adalah peraturan perundang-undangan. Jadi bukan cuma peraturan yang dibentuk oleh presiden maupun DPR atau kepala daerah dengan DPRD. Tapi juga peraturan umum yang bersifat mengikat. Contoh misalnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, maupun peraturan-peraturan lain yang masuk dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau sebuah peraturan memerintahkan Anda melakukan sesuatu, maka Anda tidak bisa dipidana hanya karena perbuatan itu kelihatannya melanggar. Contoh sederhana, petugas menyita barang karena undang-undang memberikan kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan penyitaan. Petugas menutup akses atau menghentikan layanan karena diwajibkan oleh peraturan. Kemudian, ada permintaan data dokumen yang diminta oleh pihak yang berwenang sesuai dengan aturan. Kemudian, pejabat pengadaan memberikan dokumen tersebut melalui mekanisme resmi. Kalau ada aturan yang mengatakan ini adalah melanggar kerahasiaan, tapi ingat, selama ada ketentuan pasal 31 dan selama hal tersebut untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Anda tidak akan dipidana. Kuncinya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ini maksud ketentuan alasan pembenar di pasal 31. Sekarang kita lihat pasal 32. Pasal 32. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Nah, di sini ada penjelasan pasalnya. Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan. Nah, di sini agak sedikit lebih ketat. Ya, ada 3 syarat sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah jabatan. Syarat yang pertama, antara yang memerintah dan yang diperintah itu berada dalam dimensi hukum publik. Contoh misalnya, ya, untuk mengurai lalu lintas, kita sering tuh, kalau ada kemacetan, udah masuk aja lewat jalur busway. Atau misalnya dalam kondisi existing, banjir misalnya, seperti yang terjadi di DKI Jakarta saat ini, karena jalan arteri banjir, maka polisi mengizinkan kendaraan roda 2 untuk masuk ke dalam jalan tol. Ini kan pelanggaran sebenarnya. Tapi karena ini konteksnya adalah antara yang diperintah dan yang memerintah itu berada pada
dimensi hukum publik dalam hal ini undang-undang lalu lintas, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, antara yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dengan dalam dimensi kepegawaian. Contoh misalnya, ya dalam kepolisian, ya anak buah diperintah oleh atasannya untuk melakukan sesuatu. Tangkap orang tersebut. Menangkap itu kan berarti ada kesalahan, ya ada pelanggaran terhadap hak asasi. Tapi karena dia komando, jalur komando ditetapkan oleh perintah jabatan, maka dia harus melaksanakan. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, adalah melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang, sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Jadi ini adalah 3 syarat, sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah jabatan. Jangan mentang-mentang karena diperintah oleh pimpinan, maka seenaknya dibawa. Saya sudah diperintahkan oleh Jenderal A, yang nggak bisa seperti itu. Ya, ingat, pasal 31 dan pasal 32 ini bukanlah tameng untuk hukum pidana. Pasal 31 dan pasal 32 ini pagar perlindungan, tapi bukan kartu bebas dari penjara. Ya, tidak bisa dipakai kalau yang pertama tidak ada aturan yang jelas, pasal 31, perintahnya bukan dari pejabat yang berwenang untuk pasal 32, tidak dalam relasi jabatan, kemudian kita menjalankan di luar daripada prosedur yang semestinya. Bagi rekan-rekan yang bergerak dalam dunia pengadaan barang atau jasa, kalau kita adalah orang yang berada di bawah subordinasi, maka apabila dilakukan perintah untuk melakukan sesuatu, yang paling pertama, dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Apakah ada aturan, ketentuan yang memang mewajibkan atau membolehkan tindakan tersebut? Yang kedua, siapa yang memerintahkan? Apakah asosiasi? Lah, ngapain penyedia memerintahkan kita untuk bagi-bagi paket? Kalau pimpinan, kewenangannya dia memerintahkan apa? Jangan-jangan dia adalah penyalahgunaan kewenangan. Kemudian bentuk perintahnya apa? Jangan cuma sekedar lisan dalam ruang, tidak boleh direkam, Zoom, harus pakai headset, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, Anda diperintahkan hal tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak? Kalau Anda diperintahkan, berikan paket ini untuk si A ya, kemudian tolong siapkan uangnya, kalau dia berikan uang, serahkan ke saya. Hati-hati. Anda sudah menjadi pelaku, Anda sudah menjadi orang yang turut serta dalam perbuatan pidana. Jadi pada prinsipnya, alasan pembenar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, yang pertama adalah tidak dipidana apabila untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, tidak dipidana apabila tindakan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.